Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhajir, NIM 602001228083. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kedua mata kuliah manajemen proyek, di mana tugasnya itu tugas personal manajemen proyek teknologi informasi, di mana mata kuliah ini diampuh oleh Dr. Ridwan Andi Kambau, ST MKom. Nah, baik. Pada tugas proyek kali ini yaitu saya mengambil tema dengan yaitu sistem informasi manajemen proyek berbasis web untuk PT Samudra Perkasa Konstruksi. Nah, baik. Pada proyek kali ini ada beberapa agenda. Di antaranya yang pertama itu ada definisi proyek, tujuan, penugasan tim proyek, jadwal proyek, rencana anggaran biaya atau RAB, kemudian project overview, selanjutnya cost overview dan work overview. Baik, definisi proyek. Definisi proyek dari sistem informasi manajemen proyek berbasis web untuk PT Samudra Perkasa Konstruksi. Nah, baik. Proyek sistem informasi manajemen proyek PT Samudra Perkasa Konstruksi berbasis web adalah sebuah inisiatif di mana bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah sistem yang berbasis web, di mana dirancang khusus untuk bisa mendukung manajemen proyek baik secara efektif dan efisien di PT Samudra Perkasa tersebut. Kemudian, adapun beberapa tujuan dari proyek tersebut. Yang pertama itu meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan proyek, kemudian meningkatkan efisiensi proses manajemen proyek, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya ada pun beberapa penugasan tim proyek di mana terdiri dari pertama itu project manager, business analyst, documentation specialist, HR specialist, team leader, planning specialist, project scheduler, dan financial analyst. Untuk jadwal proyek sendiri itu di mana jadwal proyek merupakan suatu rencana yang di mana di dalamnya terdapat salah satunya memuat tugas, waktu, urutan, dan sumber daya untuk menyelesaikan sebuah proyek dengan tepat waktu. Nah, untuk hasilnya itu bisa kita lihat sendiri pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya atau sering kita singkat dengan RB, di mana RAB ini merupakan estimasi semua total biaya proyek, di mana mencakup material, tenaga kerja, semua peralatan, dan cadangan untuk pengendalian anggaran. Nah, untuk hasil dari RAB tersebut bisa kita lihat di gambar yang ada di samping. Terus selanjutnya ada project overview, di mana project overview merupakan suatu gambaran umum tentang proyek yang mencakup sebuah informasi penting seperti tujuan, ruang lingkup, latar belakang, jadwal, anggaran, dan pihak yang terlibat, di mana bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman cepat tentang inti dari sebuah proyek kepada pemangku kepentingan. Nah, gambar di samping merupakan project overview, kita bisa lihat sendiri. Baik, untuk selanjutnya itu ada cost overview, di mana cost overview ini adalah merupakan sebuah ringkasan total biaya proyek, di mana mencakup alokasi anggaran untuk material, tenaga kerja, peralatan, operasional, dan cadangan biaya tidak terduga. Di mana ini cost overview tersebut bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman cepat tentang sebuah struktur pengeluaran dari sebuah proyek tersebut. Kemudian ada work overview,
di mana di sini itu adalah gambaran singkat tentang tugas atau aktivitas utama dalam suatu proyek, termasuk tujuan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam sebuah proyek tersebut. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan daripada tugas kali ini yaitu di mana manajemen proyek itu adalah sebuah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan sebuah proyek, di mana manajemen proyek ini dapat memastikan efisiensi sumber daya, pengelolaan risiko, serta pencapaian hasil tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Kemudian dengan manajemen yang baik, koordinasi tim, kualitas, dan kepuasan pemangku kepentingan dapat terjamin dengan adanya manajemen proyek. Baik, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.